Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang terus-menerus tercurahkan kepada kita semua. Dan di antara karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk bermajlis bersama di masjid ini, mempelajari syariat yang kita cintai ini, yang kita yakini sebagai pedoman hidup kita. InsyaAllah ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih ibadah. Dan insyaAllah malam ini saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita tentang satu pembahasan dalam salat, yaitu rukun-rukun salat. Kenapa ini kami ulangi? Karena ini agak sulit untuk dihafal, dan ada beberapa persoalan yang terkait dengan setiap rukun tersebut. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian, sebentar kita akan sebutkan rukun-rukun salat dan kita berusaha untuk hafalkan. Kita hafal ya, ada 14. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa pentingnya kita mengetahui yang mana rukun salat dan yang mana wajib-wajib salat. Tentunya dalam salat itu ada 4 pengklasifikasian ya. Ada namanya syarat sahnya salat, ada rukun salat, ada wajib salat, dan ada sunnah salat. Kalau syaratnya itu mudah dihafal ya, karena cuma 5. Iya. Yang pertama tentunya adalah masuknya waktu salat. Ini syarat karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Bahwasanya salat itu kewajibannya terhadap orang-orang beriman waktu-waktunya telah ditetapkan. Yang kedua adalah bersuci. Iya. Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar maka dengan mandi, hadas kecil dengan berwudu. Yang ketiga adalah menutup aurat. Ini jelas ya, bagi kaum lelaki batas auratnya itu antara pusar dan lutut. Dan sebagian hadis menyebutkan mesti ada kain di pundak kita. Ini juga ada khilaf kalangan ulama kita. Bagi wanita, wajahnya tidak boleh tertutup dalam salat dan juga telapak tangan. Yang keempat adalah menghadap kiblat, dan yang kelima adalah berniat. Nah, ini persoalan niat sering kita dapati dalam buku-buku fikih. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan apa hukum melafazkan niat, tetapi saya ingin menjelaskan ada satu paragraf yang disebutkan dalam sebuah buku bermazhab Syafi'i. Ini sengaja kami nukil karena pada umumnya kita di Asia Tenggara itu berintisab, berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, coba kita perhatikan persoalan niat ini. Kalau ada orang yang berniat salat zuhur misalnya, berniat salat zuhur pada waktu zuhur, ya, tetapi dia melafazkan dengan salat asar ya, tapi niatnya salat zuhur dan memang pada waktu zuhur. Misalnya dia mengatakan usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Padahal dalam hatinya salat zuhur dan memang waktu itu waktu salat zuhur. Maka kata ulama kita salatnya sah. Salatnya sah. Kebalikannya, jika misalnya dia melafazkan salat asar, iya, melafazkan salat asar, dan dalam hatinya salat zuhur,
Ini misalnya salatnya salat asar, ya di waktu asar. Misalnya kita berada di waktu asar. Iya. Kita lafaznya benar, usalli fardal asri 4 rakaat mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala, kalau makmum. Tetapi dalam hati kita niatnya salat zuhur, padahal sekarang waktu asar misalnya, maka salatnya tidak sah. Ya, kalau begitu yang menjadi penilaian adalah yang ada di dalam hati, dan ini disebutkan dalam buku-buku fikih para ulama kita, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini pelajaran penting bagi kita ya. Itu yang kelima, syarat kelima. Jadi memang ada 5 syaratnya. Kita berpindah ke rukun salat. Apa perbedaan antara rukun dengan wajib? Rukun salat itu, jamaah sekalian, kenapa kita perlu mengetahui ya, mengetahuinya? Karena jika rukun kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka salat kita harus diulangi, atau minimal rakaat itu yang kita ulangi, tergantung kondisinya. Kalau wajib salat sengaja kita tinggalkan juga bisa membatalkan salat ya. Tetapi kalau tidak disengaja, maka boleh kita lanjutkan salat kita dan kita sempurnakan dengan sujud sahwi ya. Inilah pentingnya kita bedakan yang mana rukun dan yang mana wajib. Nah, sekarang kita masuk ke rukun yang pertama. Nah, coba-coba kita hafal ini. Rukun yang pertama itu adalah berdiri. Ya, jadi kan sebagian kita kadang-kadang kalau ditanya rukun salat, yang pertama adalah takbiratul ihram, padahal yang benar adalah berdiri. Iya. Hadisnya atau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah dalam salat karena Allah. Iya. Aqimu as-salat, tegakkan, dirikan salat. Iya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu maka duduk. Nah, jadi nanti kalau kita tidak mampu berdiri baru duduk. Ya. Fa illam tastati fa ala jam, kalau tidak bisa maka di atas sisi kanan kita. Ya, hadis ini memberikan penjelasan jamaah sekalian bahwa orang yang masih mampu berdiri dalam salatnya harus berdiri. Tidak boleh dia mengawali salatnya dalam keadaan duduk padahal dia masih bisa berdiri. Ya. Termasuk dalam persoalan ini orang yang sakit. Ya, dalam buku-buku fikih disebutkan ada beberapa kondisi seseorang. Kalau ada orang sakit yang dia bisa berdiri tetapi tidak bisa duduk, dia hanya bisa berbaring terus. Ya, kondisinya dia bisa berbaring tapi tidak bisa duduk sama sekali. Namun kalau dibantu berdiri, dia bisa berdiri. Ulama kita mengatakan dia harus salat dalam keadaan berdiri, sekalipun tidak bisa sujud. Nah, di sini kalau ada orang ya sakit, dia bisa berdiri, dan kalau dia berdiri mengawali salatnya, maka dia bisa ruku tapi tidak bisa sujud misalnya. Iya. Yang kedua, ada orang sakit, dia bisa salat dalam keadaan duduk, dan kalau dia salat duduk dia bisa sujud tapi tidak bisa berdiri, tidak bisa juga ruku. Ini yang mana lebih utama? Salat dalam keadaan berdiri atau salat dalam keadaan duduk? Mungkin bisa dipahami kondisinya ini ya. Jadi orang sakit ini kalau dia awali salatnya berdiri, dengan berdiri dia bisa ruku tapi tidak bisa sujud, namanya juga orang sakit ya. Sebaliknya kalau dia duduk, dia awali salatnya dalam keadaan duduk, dia tidak bisa berdiri, tidak bisa juga ruku, tapi dia bisa sujud. Ulama kita mengatakan lebih utama bagi dia untuk salat dalam keadaan duduk. Iya. Kenapa? Karena ulama kita mengatakan bahwa sujud itu lebih utama daripada ruku. Jadi di antara rukun-rukun salat adalah sujud, ruku, dan berdiri. Kita akan sebutkan sebentar. Nah, kalau misalnya kondisi orang seperti itu, dia bisa sujud tapi tidak bisa ruku, maka kita katakan salatlah dalam keadaan duduk. Kenapa demikian? Kata ulama kita, sujud adalah rukun yang paling afdal dalam salat. Karenanya Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seseorang itu paling dekat kepada Allah, kepada Rabbnya adalah ketika dia sujud. Berarti ini paling utama. Makanya Nabi mengatakan fa'akthirud du'a fihi, maka perbanyaklah doa pada saat Anda sujud. Jadi kondisinya ya, jadi kiciniki kondisi ta puna kira-kira sambayangan mempo ya kuliki sujud ing katani kulam menteng bajagannya sambayangan mempo. Ini tentang berdiri. Rukun pertama dihafal. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahrimuha at-takbir. Hadis marfu bahwa pengharaman salat itu adalah takbiratul ihram. Artinya kalau kita sudah bertakbir takbiratul ihram, maka haram hukumnya bergerak melakukan aktivitas selain salat. Dan yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Namanya juga takbir. Allahu Akbar. Ya, adapun mengangkat tangan itu sunnah. Ya. Angkatan seperti ini sunnah hukumnya. Melipat tangan di atas dada juga sunnah. Jadi kalau ada orang salat dia bertakbir Allahu Akbar dengan niat takbiratul ihram tapi tidak bergerak sama sekali, salatnya tetap sah. Ya, karena yang sunnah itu boleh ditinggalkan, tapi kalau dikerjakan menyempurnakan pahala salat. Ya. Jadi itu namanya takbiratul ihram. Kalau kita orang yang masbuk, ya, kita masbuk, bisa jadi kondisi kita seperti itu. Kalau kita angkat tangan setiap mau bertakbir misalnya, padahal kita lihat imam sudah dalam keadaan ruku, kita khawatir kalau imam bangkit dari rukunya lalu kita terlambat, akhirnya kita tidak dapatkan rakaat itu. Maka bisa kita berdiri bertakbir Allahu Akbar, lalu bertakbir satu kali lagi tanpa harus bergerak. Karena kalau bergerak bisa terlalu lancar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan? Jadi satu kali saja Allahu Akbar, tenang, lalu kita ruku. Iya, dengan niat bahwa kita bertakbir takbiratul ihram. Iya. Kondisinya seperti itu. Pertanyaannya, apakah boleh kita bertakbir takbiratul ihram sambil ruku? Misalnya Allahu Akbar. Itu salah. Ya. Kata ulama kita, hati-hati membaca bacaan salat pada kondisi yang peralihan. Kenapa? Karena setiap bacaan itu ada tempatnya. Takbiratul ihram itu diucapkan ketika kita berdiri, bukan ketika kita menuju ruku. Jadi jangan sampai kita bertakbir sambil ruku, tidak boleh. Takbiratul ihram kita ucapkan dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar, baru kita bertakbir lagi saat kita akan ruku. Ya, kan sama juga kalau ada orang membaca Al-Fatihah bukan pada saat berdiri, tapi ketika dia bangkit dari sujudnya. Jadi sambil berdiri, misalnya agak lama, orang tua misalnya ya, agak-agak berat berdiri, jadi sambil dia bertakbir Allahu Akbar, masih berusaha berdiri sudah dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pas berdiri selesai Al-Fatihah. Ya, ini salah ya. Karena dia membaca Al-Fatihah tidak pada tempatnya. Nah, jadi ini takbiratul ihram. Termasuk dalam persoalan ini bagi orang yang masbuk atau makmum, jangan sampai kita mendahului imam takbiratul ihram. Ya, kalau ada makmum mendahului imamnya takbiratul ihram, maka batal salat berjamaahnya. Dia salat sendiri karena tidak ada imamnya. Dia dahului imamnya. Kalau misalnya dia tidak sengaja, maka dia harus ulangi. Misalnya dia bertakbir Allahu Akbar, dikira imamnya sudah bertakbir, pas dia dengar imamnya baru bertakbir, maka dia harus ulangi lagi. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, coba kita lihat ya, ada beberapa yang kita lewati, misalnya membaca doa iftitah, inni wajjahtu wajhi lilladzi, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kita tidak sebutkan juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita juga tidak sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Itu karena bukan rukun. Yang kita bahas sekarang hanya rukun salat. Ya, ini harus dipahami ini. Membaca surah Al-Fatihah jamaah sekalian adalah rukun salat. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, membaca surah Al-Fatihah
menjadi rukun ya pada pertama imam, yang kedua salat sendiri ya, yang ketiga makmum ya pada rakaat ketiga dan keempat, misalnya salat zuhur, asar dan isya. Adapun pada rakaat pertama dan kedua pada salat yang dijaharkan bacaan seperti salat subuh, salat maghrib pada rakaat pertama dan kedua, salat isya pada rakaat pertama dan kedua ya, salat id, ini semua terdengar bacaan imam. Maka ulama kita berbeda pendapat antara yang mengatakan makmum tetap membaca surah Al-Fatihah dan yang mengatakan cukup dengan bacaan imam ya, apabila bacaan imam terdengar. Ya, itu kata ulama kita. Kalau bacaan imam terdengar, maka ada pendapat yang mengatakan tugas kita sebagai makmum adalah mendengarkan, bukan membaca. Ya, karena ada sebuah ayat mengatakan fa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Dan sebagian ulama kita mengatakan ayat ini tentang salat berjamaah. Iya. Jadi ini diantara pendapat ulama. Dan sebagian mengatakan ayat ini dikhususkan dengan surah Al-Fatihah. Artinya kalau imam membaca bacaan selain Al-Fatihah, maka kita diam, dengarkan. Ya. Tetapi kita sebagai makmum harus tetap membaca surah Al-Fatihah secara khusus. Begitu cara menggabungkan antara ayat dan hadis tersebut. Jadi masing-masing punya argumentasi, sehingga jamaah sekalian boleh ya, makmum cukup mendengarkan bacaan imam, dan boleh juga kita membaca Al-Fatihah khususnya pada saat imam diam. Misalnya selesai membaca Al-Fatihah, ada saat-saat imamnya diam sebelum membaca ayat atau surah berikutnya, pengumpulna ya, maka kita pada saat itu membaca surah Al-Fatihah. Ada juga satu hal yang menegaskan bahwa bacaan imam itu juga bacaan makmum, karena orang yang masbuk selama dia mendapatkan rukuknya imam, sekalipun tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tetap sah dan dia mendapatkan rakaat itu. Itu kan juga gambaran bahwa masuk akal juga kalau dikatakan qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam juga bacaan makmum. Baik. Ini tentang surah Al-Fatihah. Rukun yang keempat adalah rukuk. Ya, rukuk. Dan ketika kita rukuk, maka kita harus sempurnakan posisi rukuk kita. Iya. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, saking sempurnanya cara rukuknya Nabi, sampai-sampai kalau dituangkan air di atas punggungnya, ya, maka air itu tidak tumpah. Ya. Dan dalil tentang rukun daripada rukuk ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Warka'u ma'arrakin. Jadi rukuk ini adalah rukun daripada salat. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Pertama tadi berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk. Yang kelima adalah bangkit dari rukuk. Iya. Dan yang keenam adalah i'tidal, sempurna berdiri. Iya. Kenapa disebutkan i'tidal ini bahagian daripada rukun? Karena ada penegasan dalam hadis Nabi bahwa tidak ada salat bagi orang yang tidak menegakkan punggungnya antara rukuk dan sujudnya. Iya. Dan ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memandang. Innallaha azza wa jalla la yanzuru ila salati rajulin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak memandang salat orang yang tidak sempurna berdiri tegak antara rukuknya dan sujudnya, i'tidal. Ya, kan banyak juga orang begitu ya. Ketika bangkit dari rukuk, kenapa mentembaji langsung sujud. Ya. Kalau memang orangnya misalnya sakit, tidak bisa dia luruskan punggungnya, tidak ada masalah. Atau orang tua yang sudah bungkuk. Ya, tapi kalau kita masih bisa berdiri tegak lurus, belum juga sempurna berdiri, ya langsung sujud. Nah, ini yang dikhawatirkan masuk dalam kategori orang pencuri yang paling buruk. Iya.
adalah yang mencuri dalam salatnya, yaitu yang tidak sempurna ya ketika dia bangkit dari rukuknya. Nah, ini jamaah sekalian namanya i'tidal. Ya. Lagi-lagi kita lewatkan ya, berarti doa rukuk tidak masuk rukun. Sami Allahu liman hamida bukan juga rukun. Rabbana lakal hamd bukan juga rukun. Kita sebutkan hanya rukun saja. I'tidal. Baik. Setelah i'tidal, sujud. Ini yang ketujuh ya. Kita sujud, dan tentunya ketika kita sujud tidak perlu lagi angkat tangan ya. Coba kita perhatikan, ini sengaja saya sebutkan sekalipun tidak terkait dengan rukun, karena kami melihat ada juga orang yang ketika akan sujud pada posisi i'tidal dia angkat lagi tangannya bertakbir Allahu Akbar baru sujud. Nah, yang benar kita tidak perlu angkat tangan lagi ya, karena dalam hadis Ibnu Umar ya, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bertakbir ya ketika membuka salatnya dan mengangkat tangannya, dan ketika ya akan rukuk mengangkat tangannya lagi, dan ketika bangkit dari rukuk. Setelah itu tidak disebutkan bahwa beliau mengangkat lagi tangannya ketika sujud. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya menyebutkan apa hikmahnya. Hikmahnya kata beliau, karena ketika kita i'tidal, semua posisi badan kita ini sudah kembali pada tempatnya, bersiap-siap untuk sujud. Semuanya sujud. Makanya rukun yang ketujuh ini adalah sujud. Nabi kita mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Iya. Yang pertama adalah kedua kaki. Nah, ini menghadap kiblat ya. Jari-jari kita itu menghadap kiblat, jari kaki kita ditegakkan ya. Kemudian kedua lutut kita, berarti sudah 4. Kemudian kedua tangan ya, dan posisi tangan itu tidak direnggangkan ya, dirapatkan. Apa hikmahnya? Supaya semua menghadap kiblat, semua sujud menghadap kiblat ya. Dan yang ketujuh adalah dahi, dan ketika Nabi menyebutkan al-jabha, beliau juga menunjuk hidungnya. Padahal beliau katakan al-jabha, tapi beliau tunjuk hidungnya, berarti ini dianggap satu. Ya, dahi dan hidung harus rapat. Ya, jangan sampai hidung kita tidak rapat, ya, harus rapat. Dan sunnahnya jamaah sekalian, bahwa betis kita dijauhkan dari paha kita. Ya. Perut juga dijauhkan dari paha kita. Lengan dijauhkan dari sisi kiri dan kanan kita. Ya. Dalam hadis Nabi dikatakan, sahabat sampai-sampai melihat putihnya ketiak Nabi. Ya. Kecinikan ibat turibo keipana Nabi. Itu berarti direnggangkan. Ya. Dan Nabi melarang orang sujud seperti duduknya anjing, yaitu dirapatkan sikunya. Itu dilarang. Ya. Dilarang untuk merapatkan siku, harus diangkat. Ya. Jadi sujud ini adalah rukun salat. Ya. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu ya, atau dalam hadis ketika Nabi menjelaskan tata cara salat kepada orang yang tidak tumakninah dalam salatnya, Nabi menjelaskan satu persatu, mengatakan tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah dalam sujudmu. Itu yang keberapa tadi? 7 sujud. Yang ke-8 adalah bangkit dari sujud ya, dan duduknya duduk di antara 2 sujud, berarti tidak masuk doanya ya. Bangkit dari sujud ini 8 ya. Kemudian yang ke-9 adalah tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Nah, coba kita perhatikan, ulama kita mengatakan tahiyat awal itu hukumnya wajib, tahiyat akhir hukumnya rukun. Dan dalam tahiyat akhir ini ada 3 rukun yang disebutkan. Yang pertama adalah duduknya ya, berarti ini yang ke-9 ya. 9. Yang ke-10 adalah doa tasyahud akhirnya. Yang ke-10 adalah membaca salawat. Yang ke-10 membaca salawat. Hafal baik-baik ini. Baca salawat. Yang ke-11 adalah tertib. Iya. Tertib artinya tidak boleh sujud dulu baru rukuk ya, berdiri, rukuk, i'tidal, baru sujud. Itu namanya tertib. Berikutnya adalah tumakninah
Ya, ini penting sekali tumaknina. Kenapa dianggap bahagian daripada rukun? Karena Nabi menganggap tidak sah salat orang yang tidak tumaknina. Ini berdasarkan hadis orang yang masuk ke masjid. Nabi melihat orang itu tidak sempurna, dia berada pada posisi setiap salat, posisi salatnya, kemudian dia langsung pindah gerakan. Makanya Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan ulangi salatmu karena kamu itu belum salat. Padahal dia salat betulan, rakaatnya sempurna. 3 kali orang ini berulang-ulang. Akhirnya ketiga kalinya dipanggil dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah tidak tahu tata cara salat kecuali itu saja yang saya tahu. Nah, maka Nabi mengatakan, kalau kamu akan salat, berdiri dalam salat, maka bertakbirlah. Ya. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tsummarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai tumaknina ruku'. Apa itu tumaknina? Kata ulama kita, kadar minimal seseorang dianggap sudah tumaknina apabila dia berada pada posisi dalam salat, misalnya ruku', dan sudah membaca minimal 1 kali doanya, yaitu subhana rabbiyal azim. Kalau sudah dia membaca 1 kali dan dia berada dalam kondisi diam, itu kadar minimal sudah dianggap tumaknina. Tayyib. Makanya dalam hadis itu subhanallah begitu sempurna. Nabi mengatakan tsummarfa. Coba kita perhatikan. Kemudian bangkitlah dari ruku. Makanya bangkit dari ruku juga rukun kita sebutkan tadi. Dan berikutnya i'tidal. Karena kan boleh jadi ada orang belum sempurna berdiri langsung sujud. Ada orang begitu. Atau mungkin saja ada orang yang dalam kondisi ruku langsung lompat turun sujud. Itu tidak sah salatnya. Baik. Jadi jamaah sekalian, itu rukun yang ke-13. Yang terakhir adalah memberi salam. Baik. Memberi salam ini adalah rukun salat. Jadi kalau ada orang yang salat, misalnya pada rakaat terakhir, setelah selesai sujud kedua, dia bangkit Allahu Akbar, langsung pergi. Atau langsung minggir, dia anggap selesai salat, dia tidak tasyahud akhir. Tidak juga memberi salam. Kalau orang ini lupa dan ketika diingatkan dia sadar, pertanyaannya apakah dia ulangi salatnya atau dia ulangi rakaat terakhir atau langsung duduk saja? Kata ulama kita, tidak perlu diulangi. Tapi dia harus bertakbir, takbiratul ihram, lalu duduk tahiyat akhir, membaca doa tahiyat akhir, membaca salawat, lalu memberi salam. Berbeda kalau misalnya dia lupa ruku. Kalau dia lupa rukuknya atau lupa sujudnya, lalu dia selesai salat baru diingatkan, dia ganti 1 rakaat. Ganti 1 rakaat. Tadi kan yang dia lupa memberi salam dan tasyahudnya. Kata ulama kita, dia tidak meninggalkan 1 rakaat. Dia hanya meninggalkan rukun terakhir, yaitu tasyahud akhir dan memberi salam. Nah, ini jamaah sekalian ya, rukun salat harus kita hafal. Karena kalau ini kita lupa, kalau sengaja kan jelas batal salat kita. Sengaja tidak ruku, batal, tidak usah salat. Kenapa? Sengaja tidak ruku, sengaja tidak sujud, batal salatnya. Sengaja tidak mau baca doa sujud, tidak mau baca doa ruku, batal salat tak? Kecuali makmum. Nah, ini bagaimana kalau ada makmum yang misalnya tidak membaca doa ruku, tidak membaca juga doa sujud, menghayal saja, apakah batal salatnya? Tidak batal. Apakah dia harus sujud sahwi? Tidak ada makmum yang sujud sahwi sendiri. Makanya jamaah sekalian, sebagian bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Ini kata ulama kita. Nah, seperti kan tadi kita katakan, orang yang masbuk itu yang hanya mendapati rukuknya imam, sekalipun tidak baca Al-Fatihah, dia dapatkan rakaat itu karena imam yang menanggung Al-Fatihahnya. Nah, ini disebutkan dalam penjelasan ulama kita. Baik, saya kira demikian jamaah sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, maka kita persilahkan. Kayaknya bapak dulu yang pertama atau yang di sana dulu ya? Tadi saya tidak tahu yang mana duluan ke tangan. Bapak dulu ya? Ini duluan pegang mic ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak imam dan muazzin. Haknya ya. Oh, iya. Ya, bagus. Iya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Apa hak imam dan hak muazzin? Ya. Pertama, hak imam itu bahwa tidak ada yang boleh menyuruh muazzin untuk iqamah kecuali imam. Ini kan biasa di masyarakat, setiap ada jamaah masuk mengatakan kamak mi. Bukan hak Anda. Imam yang berhak mengatakan silahkan diiqamah. Ya. Makanya imam rawatib itu harus punya komunikasi dengan muazzinnya. Kalau misalnya agak terlambat datang, sampaikan ke muazzin. Nah, kira-kira terlambat kasi sampai 5 menit, tagi roka maki. Kalabat tua. Iya. Makanya kita sebagai makmum sabar-sabar ki. Iya. Karena kan kacau misalnya kalau setiap ada orang datang menyuruh untuk diiqamah. Iya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ketika menyebutkan tentang waktu-waktu salat, pas salat Isya disebutkan dalam hadis wal isya'u ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjalu wa idza ra'ahum abta'u akharu. Ya. Untuk salat Isya kata Nabi, jika Nabi melihat para sahabat lebih cepat hadir, maka beliau lebih cepat menyuruh untuk diiqamah. Dan jika Nabi melihat sahabat agak terlambat datang, Nabi undur sedikit iqamahnya. Itulah haknya imam. Ya, makanya kita jangan sedikit-sedikit mau melangkahi imam, apalagi mau menggantikan imam. Hati-hati. Sekalipun ustaz besar, kalau ada ustaz besar semaunya jadi imam, itu tidak tahu fikih. Iya, tidak tahu fikih itu. Harus minta izin kepada imam rawatib. Itu tidak menghargai. Iya. Termasuk juga andaikan kita berkunjung ya ke rumah seseorang, iya, atau ke suatu tempat wilayah. Ini perlu dipahami ya. Misalnya kita berada di suatu wilayah, katakanlah di Sulawesi, ya, atau di Goa di sini. Kalau ada pemerintah di sini, katakanlah kepala daerah, kalau dia hadir di masjid, yang mana lebih utama menjadi imam? Kepala daerahnya atau imamnya? Imam rawatib. Wallahu alam, yang benar adalah kepala daerahnya. Makanya tidak boleh sembarang jadi pemimpin. Iya, pemimpin itu yang paling berhak jadi imam. Ini perlu dipahami. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menjadi makmum di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Padahal Al-Hajjaj bin Yusuf itu di zamannya banyak melakukan kezaliman, pemimpin yang zalim terhadap masyarakatnya. Tapi Ibnu Umar sebagai seorang sahabat yang paham fikih, beliau rela salat di belakang orang yang sebenarnya dia tidak suka. Karena kenapa? Dia pemimpin. Begitulah fikihnya. Ya, nah ini makanya Nabi mengatakan wala ya ummar rajulu ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya, wilayahnya. Kalau dia pemimpin di situ, dia harus jadi imam. Ya. Hadis yang lain yang menguatkan ini hadis Muaz bin Jabal. Ketika Nabi salat Isya dan Muaz bin Jabal hadir, beliau ini pemimpin sukunya. Setelah selesai salat Isya, Muaz pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya masyarakat belum salat. Akhirnya karena beliau pemimpin, tidak ada yang berani jadi imam. Beliau jadi imam kembali 2 kali salat Isya. Salat Isya pertama itu yang sah, yang kedua dia niatkan salat sunnah. Itu boleh berarti. Jadi itu haknya imam. Adapun haknya muazzin, bahwa ya muazzin yang sudah ditetapkan, ya, dia hanya azan kalau ada isyarat dari imam. Ya. Dan boleh bagi muazzin ini, jamaah sekalian, kata ulama kita, yaktasibul ujrah minal adzan. Dia boleh digaji, dikasih insentif. Ya, ini boleh, dan ini disebutkan oleh ulama kita. Dia punya hak untuk itu. Pertanyaannya, apakah orang yang azan itu harus dalam keadaan berwudu? Ini mungkin pertanyaan yang menarik. Jawabannya tidak harus. Iya. Kan tidak ada dalil yang mengatakan azan itu ketika dilaksanakan harus dalam keadaan suci. Tidak ada. Bahkan coba bapak-bapak pelajari, apakah orang yang membaca khutbah Jumat itu harus dalam keadaan berwudu? Bagaimana kalau ada khatib lupa berwudu? Apakah batal khutbahnya? Coba bapak-bapak cari ini. Kan yang kami pahami tidak disyaratkan. Iya,
khatib untuk berwudu. Tapi kalau misalnya dia berwudu itu lebih utama. Iya. Nah, ini harus kita pahami. Ketika ulama berbeda pendapat, apakah khutbah itu termasuk rakaat salat atau tidak? Berarti kalau ada ya khatib yang lupa berwudu, khatib harus perhatikan ya, khatib harus hati-hati. Jangan sampai karena takut kepada jamaah terpaksa dia salat padahal dia tahu dia tidak berwudu. Itu salah. Pergi saja berwudu. Iya, kan bisa dia katakan saya tadi batal wudu saya. Lalu dia kembali dan memimpin salat. Berikutnya, apakah khatib itu lebih berhak menjadi imam atau imam rawatib? Yang benar adalah khatib itu lebih berhak jadi imam. Iya. Coba perhatikan ya. Sekalipun ada imam rawatib, khatiblah yang lebih berhak menjadi imam. Karenanya Nabi SAW kalau khutbah selalu beliau jadi imam. Para sahabat Abu Bakar, Umar dan lainnya kalau khutbah beliau jadi imam. Memang begitulah sunnahnya. Nah, jadi begitu Pak, ini yang saya pahami, Allah alam. Iya, silakan. Belum masuk waktu Ustaz? Jadi belum masuk? Dikasih tahu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaannya ya. Ini tentang bacaan ruku' dan sujud. Ya. Apakah kita tambahkan wa bihamdi, ya, misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Ini persoalan hadis. Apakah tambahan itu sah atau tidak? Sebagian ahli hadis mengatakan tambahan itu tidak kuat dalilnya. Tetapi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya Sifatus Shalah, salatin Nabi, sifat salat Nabi, beliau mensahihkan hadisnya. Jadi boleh kita tambahkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini kan persoalan hadis. Kita bukan ahli hadis. Iya. Sehingga kita hanya mengikuti saja para ahli hadis. Kalau ada yang menguatkan, ada yang tidak, silahkan kita pilih. Iya. Dan kita perlu tahu bahwa doa ruku dan sujud itu bukan cuma subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, banyak sebenarnya. Ya, seperti subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ada juga bacaan lain subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azama. Ada juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Ada juga yang lebih panjang dari itu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Kita balik bahasa ini dibaca. Iya. Dan insyaallah pahalanya akan lebih banyak karena maknanya juga lebih banyak, bervariasi ya, supaya kita tidak bosan juga ya dan dipahami maknanya ketika dibacakan. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz? Ya. Satu lagi? Iya, silakan. Mana tadi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berarti ini erat kaitannya dengan imam ya. Imam. Sebaiknya imam itu jangan lebih dahulu membaca takbirnya kemudian bergerak karena boleh jadi didahului oleh makmum ya. Sebaiknya dia bertakbir kalau sudah hampir sempurna. Misalnya kalau dia mau rukuk, pas dia beralih baru dia bertakbir ketika sudah hampir rukuk, sempurna rukuknya. Ya.
Andaikan misalnya dia sudah rukuk baru membaca Allahu Akbar, tidak ada masalah juga, ya, tidak ada masalah. Tapi yang lebih baik seperti itu, supaya dia dianggap membaca takbir pada saat peralihan, namanya juga takbir peralihan. Kecuali satu kondisi, yang mana takbir dan gerakan sebaiknya bersamaan, yaitu bukan takbir ya, ketika bangkit dari rukuk, maka ucapan sami Allahu liman hamidah sebaiknya bersamaan dengan gerakan. Apa kira-kira hikmahnya? Siapa yang tahu? Ini terkait dengan makmum, ya, masbuk, ya. Karena kalau ada orang masbuk jauh di belakang, safnya panjang, banyak misalnya ke belakang, dia tahu bahwa dia dapatkan imam dalam keadaan rukuk karena bersamaan sami Allahu liman hamidah. Dan kata ulama kita, kalau ada makmum yang masih mendapati sedikit rukuknya imam, misalnya baru mengatakan sami Allah, belum tegak berdiri baru dia turun rukuk, dia dianggap mendapatkan rukuk itu. Wallahu alam. Itu diantara pendapat ulama kita. Ya, jadi selain itu maka sebaiknya kita mengucapkan Allahu Akbar takbir peralihan itu ketika hampir sampai pada posisi yang kita tuju, mau rukuk mau sujud, ya, untuk menghindari makmum mendahului kita, ya, sebagai imam. Wallahu taala alam. Cukup Ustaz? Iya. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang biasa kita dapati, imam coba ulun amin, makmum di belakang sudah amin, mana yang belakang tidak sebenarnya. Saya kira saya kembali sudah punya apa namanya imam membaca amin, lalu makmum mengatakan sudah amin, dia lepas-lepas. Iya. Iya, yang benar adalah apa yang Nabi katakan, wa idza qala ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nabi mengatakan, apabila imam mengatakan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Berarti kula jika pada yang imam, iya, bersamaan. Jadi bukan ditunggu sampai selesai aminnya imam, kita bersamaan saja, karena dalil ini, hadis ini mengatakan nanti imam selesai mengucapkan waladdallin baru kita mengucapkan amin. Karena itu kan doa, ya, al-fatihah itu doa dan kita mengaminkan, dan ini ada keutamaannya. Nabi mengatakan man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bersamaan ucapan aminnya dengan ucapan amin malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Wallahu a'lam. Maju-maju ke sini. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui tentang posisi duduk itu dalam salat. Ulama kita berbeda pendapat. Kalau tidak salah ada 4 pendapat. Iya. Jadi tawarruk dan iftirash itu, tawarruk itu adalah duduk, ya, di mana kaki kiri kita dilepas keluar di bawah kaki kanan. Kalau iftirash, ya, kita duduki, ya, kaki punggung kaki kiri kita. Iya. Yang pertama, pendapat ulama mengatakan semua jenis duduk dalam salat itu tawarruk saja, tidak ada namanya iftirash. Ini ulama salah satu mazhab yang 4. Dan mazhab yang lain mengatakan semuanya iftirash, tidak ada tawarruk. Jadi setiap duduk pasti dia lepas keluar kakinya. Ada begitu pendapat ulama. Dan ada yang mengatakan setiap salat yang jumlahnya 2 rakaat, sekalipun itu sudah tahiyat terakhir, maka duduknya adalah iftirash. Dia duduki kakinya,
kaki kirinya, tidak dilepas keluar. Ya. Dan pendapat yang keempat adalah bahwa apabila tasyahud akhir maka duduknya iftirash sekalipun 2 rakaat. Makanya di sini sebenarnya perbedaan pendapat ulama kita adalah bagaimana mereka memahami hadis tentang penjelasan itu. Iya, karena ternyata hadis itu terpotong ada 2. Kalau kita baca di dalam buku-buku fikih, hadis itu sepertinya hadis bersambung tapi dia dipisah. Iya, kan kita, kalau kita baca buku hadis kan misalnya ada nomornya, hadis nomor sekian, hadis nomor sekian. Ada yang mengatakan ada satu hadis yang diawali dengan huruf fa, yang diasumsikan ini sambungan dari hadis yang lainnya, sehingga ada yang mengatakan kalau begitu untuk salat 2 rakaat maka kita duduknya adalah iftirash, kita duduki punggung kaki kiri kita. Nah, kalau ditanyakan yang mana yang rajih, kalau menurut saya kita pilih saja yang mana yang menurut kita lebih kuat dan yang mana yang lebih membuat kita lebih nyaman. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Sebagai penutup, kita salat itu jamaah sekalian, intinya yang mana yang lebih nyaman, yang lebih membuat kita bisa lebih khusyuk. Iya. Dan ini banyak kita dapati penjelasan ulama kita. Misalnya begini. Kalau kita salat, di mana pandangan kita? Siapa yang tahu? Ada 3. Yang kita tahu kan cuma tempat sujud. Sebenarnya ada 3 yang ada dalilnya. Iya, posisi sujud. Yang mana semuanya intinya adalah yang mana yang lebih membuat kita khusyuk. Yang pertama, kalau yang melihat posisi sujud kan jelas hadisnya ya, bahwa Nabi ketika sholat itu melihat tempat sujudnya. Iya. Ada hadis jamaah sekalian yang menjelaskan bahwa Nabi pernah terganggu dengan kain yang ada di depannya. Berarti Nabi melihat ke depan, bukan melihat tempat sujud. Iya. Ayat juga menjelaskan seperti itu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini kan dalam salat. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berarti melihat ke depan. Kan begitu ya, bukan lihat ke bawah. Iya. Disinilah kata ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya, lalu yang mana kita dahulukan, melihat tempat sujud atau lihat ke depan? Belum mengatakan yang mana kira-kira yang membuat anda lebih khusyuk. Karena ada orang pun tempat sujud nana cini kita kelupai. Sekali nak conga naik, nampak bisa hadar karena sambayang. Iya. Pas dia angkat kepalanya, subhanallah, dari tadi dia menghayal, menghadap ke bawah menghayal. Ada orang begitu. Makanya ini bagus sekali penjelasan Syekh. Katanya kalau anda menghadap ke depan bisa lebih khusyuk mendengarkan bacaan imam, lebih paham daripada anda melihat ke bawah, lain yang dipikirkan. Lihat ke depan saja, ada juga dalilnya. Nah, tadi saya katakan 3. Yang mana yang ketiga itu adalah ketika kita duduk tasyahud. Kalau kita duduk tasyahud, yang mana yang kita lihat? Yang benar telunjuk kita. Ya, ini mungkin baru kita dengar ya. Kita tasyahud itu ternyata sunnahnya melihat telunjuk. Baru kita dengar ini. Tapi begitulah hadis yang menjelaskan tentang itu. Saya kira demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.